Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Desa Megasakti di Lampung Timur, dan tentunya kalian masih ingat peristiwa pembunuhan terjadi di Lampung Timur beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita akan coba telusuri bagaimana dan seperti apa tanggapan keluarga, teman, dan lingkungan tentang almarhum Rias. Dan kali ini kita ditemani langsung ya oleh suami dan anaknya bersama kita ke makam almarhum. Untuk video lanjutnya, komentar dari masyarakat, lingkungan, bahkan teman, ikuti terus video ini. Teman-teman, kali ini kita akan bertanya langsung ya kepada teman ataupun warga sekitar tentang korban ini ya, tentang saudara Rias. Jadi langsung ikuti aja yuk. Assalamualaikum. Mbak, mohon maaf Mbak, kita boleh tanya sebentar nggak? Gini ya Mbak, ya kita mau tanya seperti apa menurut sampean saudara Rias yang menjadi korban kemarin. Jadi seperti apa Mas semasa hidupnya atau seperti apa orangnya menurut Mbak ini? Si Rias Nur Aini itu orangnya ramah, ya, terus pekerja keras juga, ya. Sesama lingkungan di masyarakat dia bermasyarakat, bergaul sama teman juga nggak pernah neko-neko, orangnya anggun juga ya. Setahu saya pokoknya sopan, karakternya seperti itu Mas. Karakternya sangat baik ya Mbak ya, sangat baik ya. Gitu ya. Jadi ini kan kasus pembunuhan ini, diduga pembunuhan ini kan belum terungkap ya Mbak ya. Jadi harapan Mbak nih ya sebagai teman atau sebagai lingkungan itu seperti apa Mbak? Kasus ini seperti apa, gimana? Kami berharap semoga pelaku Rias Nur Aini, pembunuh Rias Nur Aini cepat terungkap, dapat ketemu pelakunya, dan kami berharap kepada pemerintah perhatiannya kepada keluarga Rias Nur Aini. Kepada Rias Nur Aini. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, kita berharap pelakunya dihukum yang seberat-beratnya. Dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya ya Pak. Sesuai dengan perbuatan. Oke, sekian ya Mbak ya, terima kasih. Terima kasih, semoga cepat terungkap ya Mbak ya. Jadi kita doakan sama-sama ya Mbak ya. Oke. Amin, semoga cepat terungkap. Amin amin amin. Demikian ya teman-teman, itu pendapat dari warga sekitar ya. Teman, saudara semua mengatakan dan menyampaikan bahwa almarhum ini sangat baik, sopan, dan juga ramah kepada semua orang. Jadi semoga saja ini bisa cepat terungkap. Terus ikuti. Oke teman-teman, ini sudah larut malam, tapi kita masih lanjutkan ya ini. Jadi kita akan tanya beberapa warga lagi mengenai almarhum ya Rias ini. Jadi untuk pendapat seperti apa dari warga sekitar, terus ikuti yuk. Assalamualaikum. Pak, jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin bertanya nih ya kepada Bapak. Mohon maaf Pak, ini untuk pengeras suaranya di. Iya ya. Jadi menurut Bapak, ini saudara almarhum nih Pak ya Rias yang kemarin menjadi korban pembunuhan ini, intinya seperti apa Pak menurut Bapak? Ini orangnya seperti apa Pak? Kalau orangnya itu baik, ramah, sama tetangga juga ramah, sama teman-teman itu juga ramah. Sama ramah. Intinya baik lah ya Pak. Iya Ya. baik. Kalau sama istri itu enggak pernah Sama suami. sama suami itu enggak pernah cecok enggak. Terus ini kan kasusnya belum terungkap Pak ya. Jadi Iya. harapan warga sini selaku keluarga dan tetangga ini seperti apa Pak ya? Seperti apa? Sepertinya kalau itu semua tetangga itu pelaku itu semoga cepat tertangkap, Cepat tertangkap. dihukum dengan setimpal perbuatannya itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Ya? Karena memang sudah sangat kejam ya Pak. Iya, kejam sekali itu. Kejam sekali. Sama almarhum. Sama almarhum. Sudah lama nggak ketemu. Sudah lama nggak ketemu. Semoga pemerintah memberikan perhatian lebih ya Pak. Jadi Iya, ya itu harapannya sama masyarakat. Oke.
Teman-teman, kalian bisa lihat warga sekitar, teman ataupun keluarga menginginkan kasus ini cepat terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi cukup sekian ya Pak ya. Semoga doa kita semua cepat diijabah dan cepat terungkap kasus ini ya Pak. Amin. Oke, ya, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Bu, terima kasih ya Bu ya. Teman-teman, malam ini kita tidak lengkap rasanya jika kita tidak bertanya dengan pejabat desa, kepala dusun. Jadi langsung aja kita tanyakan bagaimana pandangan tentang pribadi saudara Rias kepada pejabat desa. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini ya. Mohon maaf Pak, ini kalau tidak mengganggu, kalau diizinkan, saya ingin bertanya sedikit nih kepada Bapak selaku kepala dusun. Jadi mohon maaf Pak, ini bisa ditanya. Jadi pertanyaannya, saya ingin menanyakan almarhum nih Pak ya, yang sudah menjadi korban yang kemarin itu. Jadi menurut pandangan Bapak sebagai kepala dusun, pribadi saudara Tias ini seperti apa Pak? Saya selaku kepala dusun yang mengetahui bahwa dia juga orangnya baik, nggak pernah ada masalah kepada warga ataupun lingkungan dia. Setahu saya, dia punya pekerjaan ya sebagai penjual katanya Pak. Penjual online. Jadi harapan warga nih Pak ya, harapan Bapak ini seperti apa? Karena kasus ini belum terungkap Pak. Jadi seperti apa harapan Bapak ini? Saya selaku mewakili masyarakat, saya harapan warga itu cepat diketemukan pelaku itu. Karena almarhum Rias ini orangnya orang baik. Jadi harapan kita itu cepat terungkap dan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Oke. Jadi tapi kalau kita lihat secara keseharian ya Pak ya, karena katanya saudara almarhum ini dekat ya Pak ya dengan masyarakat Pak ya. Alhamdulillah saudara-saudaranya dekat. Kakak ipar almarhum itu juga di sini jadi aparatur dusun, juga menjabat sebagai Pak RT. Pak RT kakak ipar beliau. Oh begitu ya Pak ya. Oke teman-teman, kebetulan malam ini lagi ada kumpulan ya di kediaman Bapak kepala dusun. Jadi langsung aja kita tanyakan dengan mereka. Pak, menurut Bapak harapannya seperti apa Pak kasus ini Pak? Harapan kami sebagai ketua RT sekaligus kakak ipar korban, ya, harapan saya dan keluarga terutama pelaku cepat tertangkap, dihukum sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Oke, terima kasih. Berikutnya seperti apa Pak menurut sampai? Kalau menurut saya semoga pelaku segera ditangkap dan dihukum secara seadil-adilnya, karena mengingat tindakan beliau itu udah kejam. Jadi membuat membuat kami itu masih belum terima lah ini. Makanya harapan kami semoga aparat yang bekerja bisa selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan segera menemukan pelaku itu. Amin. Untuk berikutnya gimana Pak menurut sampai? Ya, kita sebagai tetangga RT juga sebagai tetangga warga, Mbak Rias ini orangnya di mata masyarakat memang orangnya bagus, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan, senam atau apa. Dia punya misi yaitu untuk kesehariannya untuk membantu suaminya menambah ekonominya. Dia penjual online.
karena ada sesuatu yang terjadi pada Mbak Rias, kita juga ikut prihatin. Ikut prihatin ya Pak? Iya, ikut prihatin. Semoga apa yang diperbuat oleh orang yang mencolok Mbak Rias cepat-cepat ditemukan dan dibalas setimpal apa yang dia perbuat. Amin, amin. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir nih, menurut Bapak seperti apa harapannya Pak? Harapan kami sebagai ketua RT, semoga pelaku segera ditangkap Ya. dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oke. Terima kasih ya Bapak-bapak, semoga doanya terkabul. Amin. Jadi Pak, terima kasih ya Pak, informasi sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Semoga kasus ini cepat terungkap dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Harapan kita itu Pak. Harapan. Terima kasih Mas. Oke teman-teman, kali ini kita berkesempatan hadir dan bersilaturahmi di kediaman suami dari korban saudara Rias ya, yang sudah meninggalkan kita semua. Jadi seperti apa keadaan keluarga yang ditinggalkan, seperti apa harapan dari suami almarhum Rias ini, langsung saja kita temui dan kita tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi namanya siapa Mas? Nama saya Sukani. Sukani. Iya. Jadi ini kalau boleh saya mau tanya Mas. Iya. Jadi Mas ini kan suami sah dari almarhum ya Mas? Iya benar. Jadi menurut sampean seperti apa Mas perjalanan rumah tangga sampean selama ini dengan almarhum? Selama ini perjalanan hidup saya dengan istri saya nggak pernah ada cekcok sama sekali, nggak ada, istilahnya nggak ada masalah lah. Nggak pernah ada masalah. Sampai detik terakhirnya istri saya nggak ada masalah sama sekali. Jadi ini kan kejadian ini kan sudah tidak bisa disangka ya Mas ya. Iya benar. Jadi bagaimana Mas keadaan anak yang ditinggalkan? Adakah cerita yang membuat sampean tidak terlupakan atau gimana gitu? Iya. Jadi pada suatu ketika dia itu habis dari makam ibunya itu, dia sempat bilang, katanya kayak gini, kasihan ibu ya, karena biasanya ibu yang bantuin ayah kerja nyari nafkah, sampai meninggal, kasihan. Dan di situ saya nggak bisa ngomong sama sekali. Ya Allah. Karena saya cuma bilang sama anak saya, ya udahlah, adik sholat aja, nanti kalau sholat doain ibu, semoga pelaku cepat ketangkep. Semoga cepat tertangkap. Iya. Jadi harapannya itu ya Mas. Iya. Ya. Terus tadi kan saya sudah keliling Mas dari temannya, saudara dan lingkungan tempat tinggal Bapak ini ya, tempat tinggal sampean ini, semuanya mengatakan bahwa saudara almarhum ini baik, ramah dan sangat rajin berusaha nih Mas untuk apa, betul Mas, seperti apa itu? Iya, kalau saya pribadi, istri saya itu emang pekerja keras, jadi dia emang nggak bisa kalau ngelihat intinya lelakinya kerja sendiri, jadi dia sedikit-sedikit bantu ekonomi keluarga. Membantu ekonomi keluarga dengan cara berjualan online gitu. Itu pun saya nggak memaksa, itu kan nggak mau maksa ya Mas. Jadi terus ada yang bilang saudara almarhum ini, kalau ada yang pesan sesuatu dia cepat Mas ya, gesit. Iya emang. Iya. Setahu saya dia sama konsumen juga ramah juga. Jadi kasus ini kan belum terungkap ya Mas. Iya. Jadi harapan sampean seperti apa? Tolong sampaikan Mas, supaya masyarakat Indonesia ini tahu seperti apa nih Mas harapan sampean. Harapan saya kepada Bapak Prabowo dan polisi-polisi jajarannya, semoga kasus ini cepat terungkap, semoga mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Biar kasus ini tidak berkepanjangan. Itu harapan saya. Harapannya seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, demikian ya teman-teman, itulah harapan dari suami dari almarhum Rias dan juga harapan dari keluarga dan masyarakat di sekitar. Oke, terima kasih ya Mas sudah memberikan informasi yang aktual ini untuk
semuanya. Iya. Oke. Saya pamit ya Mas. Oh ya. Oke teman-teman, kali ini kita berkesempatan silaturahmi dan hadir di kediaman rumah dari ibunda korban pembunuhan yang dan sempat viral di beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk teman-teman, kali ini kita langsung ya bertemu dengan ibu dan kakak kandung. Jadi langsung aja kita tanya-tanya seperti apa. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Bu. Kabarnya gimana ini Mas? Alhamdulillah sehat walafiat kabarnya. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh saya mau tanya-tanya nih Mas ya. Jadi selama ini kan kasus yang terjadi di Lampung Timur yang merupakan adik kandung sampean ini kan belum terungkap nih Mas ya. Jadi harapan semuanya termasuk masyarakat, lingkungan dan kawan-kawan kan cepat terungkap. Jadi menurut sampean, harapan sampean terbesar dari keluarga ini seperti apa sih? Nah, kalau untuk harapan terbesar pasti cuma satu, pelaku cepat terungkap. Dan setelah terungkap, kita semua pun memohon kepada petugas agar dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang dirasakan korban. Yang Seperti kita itu. buat seperti itu. Iya. Terus ini kan ya saya tahulah dari ibu tuh pasti sangat merasa kehilangan ya. Sangat sekali. Sangat sekali. Jadi menurut ibu seperti apa Bu? Jadi selama hidup ini kan si Rias ini kan semuanya sudah mengenal dengan baik, ramah, baik. Kalau menurut ibu seperti apa Bu? Almarhum ini Bu? Pokoknya intinya ramah lah ya Bu, ya baik-baik aja ya. Ya ramah lah biasa orang. Nggak aneh-aneh katanya. Iya, Ya. aneh-aneh. Itu ya teman-teman. Jadi mari kita doakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas. Ini kan teman tadi sudah tak tanya. Sepertinya Mas ini kalau bisa cepat terungkap, selama ini apakah belum ada titik terang Mas dari permasalahan ini Mas? Ya, kalau dulu katanya sempat ada titik terang, cuman lama kelamaan sampai ke sini hilang lagi. Katanya masih gelap. Ya, itu tadi. Oke, jadi kita doakan aja Mas ya. Iya. Kita doakan masalah ini cepat menemukan titik terang dan tersangka ini cepat tertangkap lah ya. Terus mengenai usaha yang dijalani oleh almarhum Rias ini Mas ya. Ini memang jualan online ya Mas ya. Iya. Jadi emang jualan online dari dulu lah, udah berapa tahun yang lalu. Ya alhamdulillah kan jualan online itu ya termasuk paling rame ya. Paling rame. Lancar. Oke. Itu pun sangat didukung oleh suami juga. Iya, Jadi tanpa tanpa berat salah satu pihak. Jadi antara suami istri itu pun kerjasama. Jadi saling mendorong usaha tersebut. Terus dari sebelum ini kejadian ini terjadi ya Mas, adakah tanda-tanda akan terjadi seperti ini dari pihak keluarga, merasakan sesuatu atau enggak ya? Seperti apa itu? Kalau sebelum kejadian hal itu, keluarga itu nggak ada merasakan apa-apa. Juga almarhum juga nggak pernah ngomong yang sekiranya itu rotok nyeleneh kalau Iya, betul. Nggak ada sama sekali. Betul. Makanya kami keluarga pun ya sangat terpukul sekali. Sangat terpukul dan Ya, kehilangan karena Mas, ya. ya nggak ada bahasa yang aneh-aneh, tahu-tahu kabar seperti itu. Dan ini warga, teman dan masyarakat khususnya di Lampung Timur ini semuanya geram Mas, geram dan mohon kepada pihak yang berwajib untuk segera menemukannya Mas. Jadi semuanya seperti itu. Setiap saya ketemu dengan teman, gimana kabar kasihnya? Ya alhamdulillah, disyukuri walaupun turun ketemu. Tapi tetap berdoa. Semoga yang kuasa tetap membuka hati para pelaku itu agar pelaku itu bisa tobat dan mengakui segala perbuatannya kepada pihak berwajib. Dan pihak berwajib, permohonan kami semua agar dihukum sesuai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Oke, demikian ya teman-teman. Mari kita doakan dan up video ini agar mendapat perhatian yang lebih dari aparat penegak hukum ataupun dari pemerintah pusat tentunya. Untuk ini pertanyaan terakhir nih Mas ya.
Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap penegak hukum nih atau pemerintah? Silahkan. Ya kalau permintaan kami kepada pihak hukum ataupun pihak pemerintahan pasti cuma satu, semoga permohonan agar cepat diselesaikan permasalahan ini, agar kami semua khususnya keluarga ini bisa tenang artinya. Dan juga kasihan teman-temannya yang sama-sama satu profesi jualan online, pasti pikirannya was-was. Iya, betul. Jadi cuman itu, semoga penegak hukum lekas kebuka hatinya untuk menuntaskan permasalahan ini. Oke, amin ya Allah. Teman-teman, sekali lagi saya mengajak untuk mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kelapangan rezeki, diberikan kesehatan dalam menjalani semua aktivitas yang sangat berat untuk saat ini. Jadi mohon maaf ya Mas, waktunya sudah terganggu dengan kehadiran saya. Sama-sama. Semoga video ini bermanfaat dan lekas mendapat titik terang lah ya Mas. Amin. Saya juga terima kasih atas kunjungan sampai ke sini. Semoga dengan kunjungan ini bisa membawakan hasil yang maksimal dan oleh petugas segera dituntaskan lah. Jadi sekian dulu ya Mas ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih Bu, sehat-sehat terus ini Bu. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.